Oke, saya ulangi ya. Putus-putus tadi, mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, Pak. selamat Idul Fitri ya, 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya. Lebaran tidak ada acara kemana-mana atau hanya di rumah saja? Di rumah saja, Pak. Di rumah saja ya, menghabiskan opor ya, seperti itu ya. Ya, jadi malam ini saya ingin mereview tentang konteks DFD sama jadi konteks sama DFD ya. Kemarin sudah saya berikan beberapa video, 3 video kalau tidak salah ya, tentang flow of document, konteks diagram dan DFD. Jadi itu bisa dibuka-buka. Di akhir nanti saya kasih tugas kaitan konteks dan DFD-nya ya. Sebelum itu saya akan mereview dulu kaitan konteks dan DFD yang kemarin. Ini saya share dulu materi yang kemarin. Oke, apakah sudah tampil di layar monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Kaitan konteks dan DFD, ya barangkali masih ada yang bingung. Jadi saya sifatnya ini mereview. Jadi intinya pada video-video sebelumnya yang saya berikan kemarin, bahwa konteks itu sebetulnya muaranya berarti asal usulnya atau kita menarik datanya itu dari flow of document ya, dari flow of document. Di kira-kira pada flow of document kemarin dalam sistem informasi perpustakaan, kira-kira memuat entitasnya itu anggota, pustakawan, kepala perpustakaan ya. Kemudian ada input berupa data dan outputnya sebagai berikut ya. Jadi ini resume atau ringkasan dari apa yang telah kita sebutkan atau telah kita buat di flow of document. Selanjutnya setelah kita ringkas seperti ini dari sebuah flow of document, kita masukkan ke dalam konteks diagram ya. Jadi ibaratnya itu kalau flow of document itu manualnya ya, proses manualnya, proses yang sebenarnya. Kemudian kita angkat ke konteks diagram dan DFD. Konteks diagram dan DFD itu adalah komputerisasi sistemnya ya, komputerisasi sistemnya. Di beberapa pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam sistem informasi perpustakaan kemarin itu ada 3 entitas sebenarnya ya, anggota, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Namun yang tampil di layar monitor ini yang tercetak atau yang kita tampilkan adalah hanya 2 entitas, yaitu anggota dan kepala perpustakaan. Lantas yang ditanyakan adalah, lalu pustakawannya kok tidak disebutkan? Ya, pustakawan adalah bertindak sebagai sistem. Jadi sistem yang kita cermati di monitor ini adalah sistem yang sifatnya single user ya. Single berarti satu pemakai ya. Jadi sistem informasi terpusat pada satu bagian, yaitu pustakawan. Lain halnya nanti misalkan sebuah rancangan menghendaki sistem yang multi-user, ya. Jadi kalau multi-user, dari contoh perpustakaan yang kita buat, kalau multi-user berarti pustakawan harus ditampilkan pada rancangannya ya.
harus ditampilkan sebagai entitas sendiri ya, seperti halnya anggota dan kepala perpustakaan. Itu bedanya single sama multi user. Jadi kemarin juga sudah saya terangkan kaitan kontak ini, bahwa kontak itu pada pelambangannya adalah dengan angka 0, artinya proses yang paling awal ya, paling awal sebelum nanti ada sub proses di bawahnya atau subsistem di bawahnya. Jadi ada garis yang menuju ke sistem, ini saya namakan sistem atau proses, saya menyebut sistem atau proses sama ya. Jadi kalau anggota ini ada beberapa data yang dikirimkan ke sistem, yaitu KTM, data anggota, kemudian ada data pinjam ya, kemudian ada data pengembalian, ya, kemudian anggota ini menerima informasi ya, atau balikan dari data, yaitu informasi berupa kartu anggota, data buku, kemudian bukti pinjam, dan bukti pengembalian. Lalu kepala perpustakaan ini hanya menerima laporan-laporan saja atau informasi saja ya. Jadi apakah mutlak seperti ini rancangan sebuah sistem perpustakaan? Tidak ya. Jadi tetap harus melihat seperti apa yang sudah dirancang di flow of document. Jadi rancangan satu orang dengan orang lain mungkin bisa jadi berbeda ya, dari sisi pandangnya berbeda. Tapi secara garis besar kalau sebuah perpustakaan pasti ya, ada pendaftaran anggota, peminjaman maupun pengembalian. Itu yang paling utama. Cuma mungkin prosesnya agak berbeda ya. Dari sebuah konteks ini, jadi ini sistem secara umum ya. Sistem secara umum, penggambaran komputerisasinya yang kita ambil dari flow of document ya, seperti itu. Kemudian nanti dari sistem secara umum yang dituangkan dalam konteks ini diturunkan ya. Diturunkan itu dirinci lagi. Dirinci dalam sebuah nanti yang namanya DFD level 0, DFD level 0. Ada DFD level 0, DFD level 0 nanti diturunkan lagi ada DFD level 1 ya. Namun sebelum rincian proses atau turunan proses itu digambarkan, terlebih dahulu akan lebih mudah bila mana kita membuat yang namanya diagram dekomposisi. Diagram dekomposisi itu adalah semacam gambaran turunannya seperti apa ya. Sub-subnya itu seperti apa. Ini 0 ya, ini berarti kontak atau top level istilahnya. Kemudian dirinci lagi atau diturunkan dalam proses 1 yaitu pendaftaran anggota, kemudian proses 3 peminjaman, kemudian proses 4 pengembalian. Nanti ini level 0 ya, ini 1, 3, 4 ini level 0, kemudian diturunkan lagi ke level 1 ya, jadi urutannya top level, level 0, level 1. Level 1 ini adalah rincian dari apa yang ada di level 0. Jadi pada pendaftaran anggota ini dirinci lagi. Input data anggota, kemudian cetak kartu anggota, kemudian cetak laporan anggota. Ya, seperti itu. Bentar, ada yang baru masuk. Lalu kira-kira kalimat atau kata yang tertuang dalam setiap proses yang ada di rincian ini, seperti input data anggota, cetak kartu anggota, cetak laporan anggota, ini apakah kita bisa ngarang sendiri? Ya, sebetulnya ini adalah kita mengadopsi dari apa yang sudah ada di flow of document. Seperti video sebelumnya sudah saya kupas, bahwa ini adalah rangkaian aktivitas, jadi ada input data anggota, cetak kartu anggota, kemudian cetak laporan anggota. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah digambarkan pada flow of document, ya, yang sudah digambarkan pada flow of document. Jadi coba saya buka kembali di sini. Ini ya, misalkan ya.
Nah ini kan aktivitas yang ada di flow of dokumen diantaranya input data anggota, ya, ini aktivitas. Kemudian cetak laporan anggota dan kartu anggota. Jadi kata-kata yang ada ini atau proses aktivitas yang ada ini kita adopsi, kita masukkan ke sini ya. Ada input data anggota, cetak kartu anggota, cetak laporan anggota. Mungkin 1-2 proses pengembangan tidak masalah secara garis besar, tapi harus memenuhi ini ya. Ada input data anggota, cetak laporan anggota, cetak kartu anggota. Seperti itu. Kemudian ada peminjaman buku. Ini juga sama, aktivitasnya kurang lebih ada input data peminjaman. Kemudian cetak laporan. Coba perhatikan di sini juga. Pendataan pinjam, itu input pinjam ya. Kemudian ada cetak laporan. Cetak laporan mungkin dirinci lagi, ada cetak laporan peminjaman, ada cetak laporan stok buku, ada cetak bukti pinjam. Nah, ini adalah pengembangan dari aktivitas yang ada di flow of dokumen, ya, aktivitas ini, ya, dari aktivitas ini, ya, proses atau aktivitas. Begitu juga halnya dengan yang ada di, oh malah ketutup ya. Bentar, desain. Begitu juga untuk yang pengembalian ya. Jadi ini 41, 42, 43, 44 ini muaranya dari apa yang ada di sini. Ya, pengembalian aktivitasnya adalah diantaranya minimal ada input data pengembalian, cetak laporan ya. Cetak laporan itu kalau di sini mungkin ini ya. Pengembalian, cetak laporan mungkin cetak laporan pengembalian karena ini kan pengembalian ya. Cetak laporan stok buku, cetak bukti pengembalian, ya. Ditambahkan lagi misalkan apa namanya, cetak laporan denda, tidak apa-apa, ya tidak masalah. Jadi itu kan pengembangan dari sebuah pengembalian. Kemungkinan ada proses denda di sini, ya. Ini untuk dekomposisi, ya. Jadi jangan bingung ini penentuan kata-katanya. Muaranya dari mana? Dari FOD, dari flow of document ya. Seperti itu. Saya lanjut ke DFD level 1 proses pendaftaran anggota ya. Nah, karena kita sebelumnya sudah membuat diagram dekomposisi, maka kita akan semakin mudah membuat level 0 ya. Di level 0 di sini ada pendaftaran anggota. Ya, ini ada pendaftaran anggota. Kemudian 3 itu peminjaman, 4 pengembalian. Ya sudah sama. Pendaftaran, peminjaman, pengembalian ya. 1, 3, 4. Nah, seperti itu. Itu mudahnya. Kemudian nanti di level 1 proses pendaftaran anggota. Nah, ini 11, 12, 13. Ini sama persis seperti apa yang sudah kita rancang di diagram dekomposisi. Kemudian ini juga sama, proses peminjaman, ada 31 sampai 34, itu muaranya dari diagram dekomposisi. Seperti itu ya, seterusnya. Selanjutnya adalah pembuatan DFD level 0 ya. Coba kalian perhatikan, pada konteks diagram ini, anggota itu ada 7 baris yang terhubung ke sistem ya. 1, KTM, data anggota, kartu anggota, data buku, data pinjam, data pengembalian, bukti pinjam, bukti pengembalian. Nah, untuk kepala perpustakaan juga ada 4 ya, laporan anggota, laporan peminjaman, pengembalian, stok buku. Nah, di sini kalau pada DFD level 0 ya, itu akan dirinci atau dibagi. Dari apa yang semua masuk di sistem, dari anggota ini ada 7, ketika masuk di DFD level 0, ini akan dipilah-pilah. Kira-kira yang berkontribusi terhadap pendaftaran anggota ini data dan informasi apa saja, ya. Kemudian dari anggota ke peminjaman yang berkontribusi terhadap aktivitas atau sistem peminjaman ini data apa saja. Jadi tidak
tidak semuanya seperti yang di sini ya, lebih dirinci. Ini di pengembalian juga sama. Yang masuk di pengembalian ini data pengembalian dan bukti pengembalian ya. Di sini ada KTM, ada data anggota, ada kartu pinjam. Kemudian mengapa tidak ada data pinjam pada proses pendaftaran anggota? Karena tidak mungkin, karena pendaftaran anggota kan belum melibatkan peminjaman ya. Peminjaman juga sama. Di sini di peminjaman ini kok tidak ada data pengembalian? Karena data pengembalian belum diperlukan pada peminjaman. Seperti itu ya. Ini juga sama, kepala perpustakaan pada proses pendaftaran anggota ini hanya menerima laporan anggota, tidak mungkin menerima laporan peminjaman dari sistem pendaftaran anggota ya. Ini juga sama, kepala perpustakaan pada proses peminjaman hanya menerima laporan peminjaman dan laporan stok buku dari proses peminjaman. Ini juga kepala perpustakaan pada proses pengembalian hanya menerima laporan pengembalian dan laporan stok buku, seperti itu. Nah, ada tambahan juga, ini namanya tabel database. Jadi seperti ini ya, pada aktivitas pendaftaran anggota itu melibatkan ada KTM, data anggota, ya, kemudian diproses pendaftaran anggota, ya. Jadi proses itu bisa proses input, seleksi, dan lain-lain. Muara akhirnya adalah didapatkan dalam pendaftaran anggota ini didapatkan data anggota yang perlu diarsip. Nah, arsipnya kemana? Arsipnya itu ke tabel database anggota, ya, disimpan ke komputer lah ya, seperti itu bahasanya. Kemudian setelah diolah pendaftaran anggota juga dihasilkan laporan anggota ya, diberikan ke sini. Nah, yang perlu dilihat lagi adalah panahnya kok bolak-balik. Nah, panahnya kok bolak-balik. Bolak-balik ini maksudnya kalau panahnya ke tabel database dari sini menuju ke sini ya, panah ini. Ini namanya bahwa sistem atau proses pendaftaran anggota ini menyimpan data anggota yang sudah diolah ke tabel database anggota. Ini ada panah balik. Nah, panah balik ini artinya mengambil. Bahwa sistem ini mengambil. Ketika membuat laporan anggota ini sebetulnya, jadi laporan anggota kan bisa dibuat sewaktu-waktu ya. Jadi tidak perlu berkas lagi, tapi cukup mengambil data dari tabel database anggota. Nah, ini makanya panahnya bolak-balik. Ada kalanya menyimpan, kemudian ketika membuat laporan, mengambil data dari tabel database anggota. Lalu pada proses peminjaman, ini dilihat coba panahnya ke arah sistem atau proses peminjaman. Ya, ini maksudnya apa? Ketika peminjaman ini, ya, selain ada berkas data pinjam, ini sistem perlu mengambil data dari tabel database anggota. Jadi apakah benar anggota ini sudah terdaftar dalam anggota perpustakaan? Nah, maksudnya untuk validasi ya, untuk evaluasi apakah sudah menjadi anggota ketika pinjam ya. Ini berarti mengambil data ya. Kemudian ini panah bolak-balik, berarti setelah proses ini perlu menyimpan data ke tabel database pinjam. Perlu juga mengambil bila mana dibutuhkan, ada edit misalkan, itu kan butuh memanggil kembali, mengambil datanya ya. Atau mungkin pembuatan laporan peminjaman, nah ini perlu mengambil data. Kemudian ada buku ini arah panahnya ke sistem ya, artinya ketika terjadi peminjaman ini perlu melihat data buku ya, jadi apakah bukunya masih ada stok atau tidak. Nah, ini tersimpan dalam buku. Pengembalian juga sama ya, mengambil data dari tabel database buku, kemudian mengambil data dari tabel database pinjam ya.
di mana pinjam ini kan memuat ada tanggal pinjam, ada tanggal harus kembali. Kemudian pengembalian ini juga bolak-balik ya. Itu untuk level 0, kemudian level 1, level 0. Ada pertanyaan dulu sampai level 0 dulu, silahkan. Saya Pak, Monggo silahkan. Oke. itu yang laporan stok buku itu memang ranahnya bolak-balik terus melewati yang itu ya Pak, proses peminjaman itu Yang ini bukan. atasnya. Atasnya ini, maaf ini bukan. Ini laporan peminjaman. Kalau Itu loh Pak, yang ini apa? Yang garisnya melewati proses peminjaman itu loh Pak, di bawah angka 3 itu kan ada garis. Di bawah angka 3. Apa? Nama barisnya apa? Laporan stok buku atau apa, Mas? Iya Pak, itu kan yang di apa namanya? Proses peminjaman. Nah, itu kan ada garis yang melewati tengahnya itu kan Pak. Ini. Nah, ya itu kenapa garisnya bisa ngelewatin tengahnya Pak? Itu maksudnya apa? Ini, maksudnya garis ini kok lurus gitu? Iya Pak. Bukan. Oh bukan, ini enggak apa-apa kok. Ini kan sebetulnya agak ke atas dikit enggak apa-apa. Nah, gini enggak masalah kok Mas. Ini hanya kebetulan pas sama gitu. Itu terhubung Pak. Enggak. Kebetulan pas sama, tapi terpenggal. Seperti enggak apa-apa Mas itu. Iya Pak, makasih. Iya. Monggo ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, kalau enggak ada saya lanjut dulu. Nah ini ya, ini pendaftaran anggota level 0 ya. Kemudian ada DFD level 1 proses pendaftaran anggota. Jadi pada DFD level 1 proses pendaftaran anggota ini, kita hanya merinci apa yang terhubung ke sistem pendaftaran anggota. Jadi ada KTM, data anggota, kartu anggota, laporan anggota saja yang kita perhatikan. Yang lainnya tidak perlu ya, karena yang menempel di pendaftaran anggota hanya 3 garis ini, KTM, data anggota, kartu anggota, dan laporan anggota. Maka di sini juga sama ya, KTM, data anggota, kartu anggota, ini laporan anggota ya. Sesuai yang di sini yang menempel ada dari anggota ada 3, kepala perpustakaan ada 1, di sini juga sama. Ya. Jadi pada proses pendaftaran anggota itu memberikan KTM dan data anggota ya, kemudian diproses input data anggota. Setelah diproses kemudian disimpan ya. Hasil olahannya itu disimpan ke tabel database anggota, disimpan di sini. Kemudian ada proses kedua, ini cetak kartu anggota 1-2 ya. Untuk mencetak ini, untuk menghasilkan kartu anggota ini datanya muaranya adalah ngambil dari apa yang sudah tersimpan di database. Apa yang sudah tersimpan di database. Mungkin pernah dapat mata kuliah basis data yaitu database ya, tersimpan di situ. Tempat penyimpanan data ya, yang terdiri dari kolom-kolom itu. Jadi untuk mencetak kartu anggota ya harus membaca dulu dari tabel database anggota ini, kemudian diproses dihasilkan kartu anggota. Jadi mulai konteks sampai DFD level itu sudah sistem terkomputerisasi ya. Jadi ada data yang disimpan, ada data yang diambil dari tabel seperti itu. Cetak laporan anggota juga sama ya. Jadi untuk menghasilkan laporan anggota memang harus mengambil data dari tabel database anggota ya, kemudian diolah, kemudian dihasilkan laporan seperti itu. Itu proses komputernya lah ya.
DFD, kontak itu sudah mulai proses komputer ya. Kemudian peminjaman juga sama, peminjaman ya. Turunannya adalah di peminjaman ini ada data buku, data pinjam, bukti pinjam, sama laporan pinjam, laporan stok buku ya. Di DFD level 1 peminjaman juga hanya meliputi data-data ini. Data buku, data pinjam, bukti pinjam. Ya, data buku, data pinjam, bukti pinjam. Tidak boleh ada pengembalian karena di sini karena di level 0-nya memang tidak ada. Adanya hanya 3. Data buku, data pinjam, data bukti pinjam ya. Laporan peminjaman dan laporan stok buku. Di sini juga data-datanya harus sesuai. Data-datanya harus sesuai ya. Intinya seperti itu saja ya. Intinya di level 0 itu garis yang menempel itu apa saja ya. Nama data informasinya apa saja. Di sini juga harus sesuai ya. Jadi ada data buku, data pinjam, bukti pinjam. Yang kepala perpustakaan ya cetak laporan peminjaman, terus laporan stok buku. Pengembalian juga sama, konsepnya sama. Di pengembalian ini ada 2 alur garis ya, data pengembalian dan bukti pengembalian. Kepala perpustakaan ini ada laporan pengembalian dan laporan stok. Di sini juga data pengembalian, bukti pengembalian, kemudian laporan pengembalian dan laporan stok. Selebihnya data dan informasi diambil dari tabel database. Kurang lebih demikian gambarannya untuk untuk konteks sampai dengan DFD. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada pertanyaan dulu, monggo. Masih bingung, Pak. Di bagian mana? Bagian mana, Mbak? Itu kan ada anak panah itu kan, Pak. Nah, itu cara ngebedainnya ke kanan terus ke bawah ke kiri itu gimana, Pak? Ini. Jadi pokoknya intinya seperti ini ya. Kalau seperti ini KTM ya. KTM kan ini ke sistem ya. Ke sistem berarti menuju ke sistem. Di level 0 juga KTM harus menuju ke sistem ya. Kemudian di level 1, di level 0 juga menuju ke sistem. Kemudian ini juga di level 1 proses pendaftaran juga menuju ke sistem. Jadi intinya adalah kata kuncinya kita berpedoman dari konteksnya ya. Lihat arah panahnya ya. Kalau konteks kan tadi muaranya dari flow of document sebelumnya ya. Nah, pokoknya dari flow of document kita tangkap ke flow konteks sudah fix. Kemudian ketika diturunkan arah panahnya jangan sampai kebalik. Arah panahnya misalkan ke sistem ya ke sistem. Ini juga sama, misalkan ke sistem ya ke sistem. Data anggota berarti di sini juga arah panahnya menuju sistem ya. Seterusnya sampai turunan ke bawah yang menuju sistem. Nah, kaitan yang arah panah yang di sini, yang di database, itu analoginya seperti ini ya. Jadi kalau arah panah itu menuju ke ini ya, arah panah menuju ke tabel database ya, ini kan menuju ya. Itu intinya bahwa proses atau sistem ini melakukan penyimpanan. Menyimpan, mengisi lah ya. Kemudian kalau arah panahnya menuju ke sistem, ini kan bolak-balik ya. Ini kalau kanan menyimpan, kalau menuju ini berarti sistem ini membutuhkan datanya kembali. Selain disimpan, dibutuhkan data kembali bila mana? Bila untuk pengerjaan laporan. Jadi, contoh lain adalah ketika kalian buka si Adin ya, buka si Adin itu kan menginputkan NIM sama password. Itu sebetulnya ketika NIM dan passwordnya cocok itu
proses mengambil data itu. Bukan menyimpan, tapi mengambil data. Jadi, oh ternyata apa namanya name dan passwordnya sama. Jadi mengambil data untuk kemudian ditampilkan di si Adin. Ada data nilai, kemudian ada data semester 1, semester 2, dan seterusnya. Jadi istilahnya mengambil ya. Mengambil untuk ditampilkan sebagai laporan. Seperti itu, Mbak. Muara datanya seperti itu. Ada yang dibingungkan lagi, Mbak? Lebih rinci, monggo, Mbak. Ya mungkin nanti dipelajari lagi aja deh, Pak. Mbak, nanti dipelajari. Iya, terima kasih ya, Pak. Oke. Monggo ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Pak, mau bertanya, Pak. Monggo, silahkan. Oke, Mas. Yang di 02, Pak. Yang kembali itu ada panah bolak-balik, sedangkan yang dipinjam kok nggak ada ya, Pak? Itu gimana, Pak, penjelasannya? Di mana? Yang ini? Bukan? Ya, kembali sama pinjam itu, Pak. Yang diwarnai merah. Ini? Yang dari tabel atau apa, Mas? Tabel? Ya, yang tabel ini, Pak. Ya, itu. Ini ya? Yang merah itu, Pak. Yang ya itu, Pak, yang pinjam sama kembali itu. Ini bolak-balik, terus? Yang nggak ada gitu, Pak. Yang bawahnya, yang pinjam itu, Pak. Yang ke pengembalian itu, Pak. Ke pengembalian ini? Oh ini? Iya, Pak. Nah, ini kan gini, Mas. Oh, yang ini maksudnya ya, ini kok bolak-balik, ini kok hanya ke sini gitu ya? Iya, Pak. Nah, gini. Pada proses pinjam itu, ya jadi data ketika anggota melakukan pinjaman itu kan setelah diolah kan perlu disimpan. Nah, penyimpanannya itu dengan panah menuju yang ke sini ya. Ini untuk menyimpan datanya. Kemudian bisa bolak-balik. Balik ini bila mana diperlukan untuk, cetak laporan peminjaman ini kan butuh mengambil data pinjam. Setelah proses, perlu kita simpan, arah panahnya ke sini. Ketika membuat laporan, arah panahnya menuju sistem lagi ya, kita mengambil ya. Tapi mengapa kok ini hanya satu ya? Ini hanya satu karena apa? Pada proses pengembalian ini, itu tidak perlu menyimpan data peminjaman. Sifatnya hanya mengecek saja nomor pinjam sekian itu harus kembalinya tanggal kapan. Nah, sifatnya hanya mengambil data dari pinjam saja untuk dikoreksi, untuk dievaluasi tanggal pinjamnya itu tanggal berapa, tanggal harus pinjamnya itu tanggal berapa. Seperti itu, Mas. Jadi hanya mengambil untuk dicek saja. Tidak perlu menyimpan ke peminjaman pada proses pengembalian ini. Baik, Pak. Terima kasih. Seperti itu. Seperti ini buku ya, pada proses peminjaman, dia hanya mengambil data tentang bukunya. Ketika minjam itu kan, diinputkan nomor buku ya, kode buku berapa, kemudian dicek di database bukunya. Kira-kira kode buku 01 ini pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, kemudian jumlah halamannya berapa. Nah, itu mengambil informasi dari buku. Tapi tidak perlu menyimpan ke buku, seperti itu. Seperti itu, Mas, kira-kira analoginya, Mas. Monggo ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Nah, nanti untuk latihan tugasnya, kemarin saya amati di UTS itu untuk yang membuat flow of dokumen itu sudah bagus semua ya. Jadi sudah saya sediakan narasi, kemudian kalian sudah bisa membuat flow of dokumen. Nah, nanti coba dari flow of dokumen yang kalian buat, itu tambahkan di konteks diagram. Pada proses, kemarin apa yang kita buat ya, pengadaan buku ya.
di pengadaan buku itu ada data apa saja kira-kira? Di pengadaan buku itu ada data apa saja, ya. Terus kemarin pengadaan buku itu entitasnya apa saja ya di pengadaan buku ya? Masih ingat enggak? Pengadaan buku masih ingat enggak? Coba saya buka dulu. Ada sebentar. Oh, bukan ini. Nah. Yang pengadaan buku kemarin pas tugas atau apa ya? Sudah ada belum pengadaan buku? Kalau nggak salah pengadaan buku itu waktu responsi, Pak. Ya, responsi, benar, pas responsi. Nah, nanti Thomas, Mbak, nanti coba dari pengadaan buku itu, ya, silahkan nanti data atau informasi yang ada di pengadaan buku itu tambahkan di kontak. Ditambahkan ya. Ditambahkan di kontak, kemudian jadi ya memang harus nulis ulang, boleh tulis tangan, boleh dibuat komputer, enggak apa-apa, ataupun dari dari PowerPoint saya ini bisa dikembangkan dengan pengadaan buku, enggak masalah, bisa tulis tangan, bisa lewat Word, atau diketik lewat PowerPoint yang saya berikan, enggak apa-apa ya. Ini nanti apa-apa yang ada di pengadaan buku, misalkan kemarin apa saya lupa, ada laporan lain pengadaan dan lain-lain, coba masukkan ke kontak. Kemudian dari kontak, nah ini memang kemarin sengaja saya kosongi. Nanti di nomor 2 ini tambahkan pengadaan buku. Nah, tujuan saya seperti itu. Kemarin kan lupa kok 2 tidak ada. Nah, ini jawabannya. Jadi yang nomor 2 nanti tambahkan pengadaan buku, ya, proses pengadaan buku. Tambahkan satu diagram ini pengadaan buku di tengah sini ya. Kemudian turunannya apa saja? Turunan itu aktivitas yang ada di flow of document itu ada apa saja di situ. Nah, nanti disisipkan lah, digawe kecil-kecil tidak apa-apa nanti. Disusun, tidak harus seperti ini, pokoknya intinya ada proses 2, nanti ada 21, 22 ya. Kemudian kalau sudah di sini ditambahkan, tambahkan juga di level 0 ya. Sisipkan setelah nomor 1 ini pengadaan buku. Nanti data informasinya apa, tinggal berkaca dari konteksnya ya. Kira-kira untuk pengadaan buku itu melibatkan apa. Jadi untuk tabel database-nya tidak perlu nambah lagi, kita sudah ada buku ya. Kalau pengadaan buku pasti hubungannya dengan buku sama tambahkan tabel aja, pengadaan gitu aja ya, tidak apa-apa. Kemudian ini tidak ada pengaruhnya ya, jadi tidak usah dirubah. Yang perlu dirubah adalah kontak, dekomposisi, DFD level 0, udah itu aja. Yang ini tidak perlu, daftaran anggota tidak perlu, peminjaman tidak perlu, pengembalian tidak perlu. Namun ada tambahan satu diagram lagi, silahkan nanti coba dirancang DFD level 1 pengadaan buku. Ya. Jadi nanti isinya adalah 21, 22, seterusnya. Seperti itu kira-kira. Jadi tambahnya ada di kontak, tambahkan tulis seperti ini, penambahnya adalah data-data apa yang ada di pengadaan buku, data atau laporan apa saja, kemudian di dekomposisi juga sisipkan proses kedua dan turunannya, di level 0 juga sisipkan proses yang kedua, kemudian tambah yang ini tidak berpengaruh ya, tambahkan satu proses yang berkaitan dengan pengadaan buku. Nanti silahkan dicoba ya. Ada gambaran enggak tugasnya? Tugasnya ada gambaran enggak? Sepertinya ada, Pak. Ada nggih. Seperti itu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti kalau bingung ditanyakan. Jadi harapan saya nanti
dari kelas ini ada yang buat untuk tugas akhirnya, ada yang buat tentang rancangan sistem nanti. Kalau misalkan saya tidak pembimbingnya, saya insya Allah bisa bantu mengarahkan. Kalau mau ya nanti silahkan ambil tentang analisa perancangan sistem, nanti saya bantu bimbing walaupun saya tidak pembimbingnya. Nanti insya Allah saya bantu. Kalau kalian berminat ya. Jadi menurut saya malah lebih cepat ini. Apa namanya? Kalau buat tentang analisa perancangan atau perancangan sistem, TA-nya lebih cepat selesai kemungkinan. Monggo ada pertanyaan dulu, silahkan. Minggu depan insya Allah saya kaji tentang konteks diagram, tentang ERD ya, ERD dan apa namanya, implementasi ERD ke tabel. Jadi dari sebuah ERD itu bentuk tabel seperti apa. Itu nanti insya Allah di minggu depan. Ya, video sebelumnya juga ada tentang konteks DFD ya, silahkan nanti dibuka. Ini juga saya rekam, nanti bisa diputar ulang. Insya Allah saya share di YouTube nanti. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, Mas, Mbak, monggo. Pak, mohon maaf mau bertanya. Monggo, silahkan, Mbak. Untuk ini tugasnya dikumpulkan kapan, gitu, Pak? Tugasnya kalau Mbak Meno bisa minggu depan. Sudah banyak tugas belum? Ya lumayan, Pak. Ya kurang lebih. Banyak, Pak, sampai tertunda-tunda Pak tugasnya, Pak. Ya Pak, banyak Pak. Banyak ya. Ya coba nanti 1 minggu 2 minggu lah. Tapi diusahakan minggu depan dulu bisa jadi ya. Diupayakan dulu ya. Oke, baik Pak. Makasih. Enggak apa-apa. Saya paham kalian banyak tugas. Tapi tujuan saya supaya paham aja ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan. Menu di rumah masih lontong opor atau sudah berganti? Menu masakannya masih sudah ganti, Pak. Ganti, Pak. Ganti, Pak. Variannya paling bakso ya. Sop sambal kecap, Pak. Iya, paling seperti itu ya. Monggo ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau enggak ada pertanyaan tidak tidak harus di forum ini, nanti di forum WA Group silahkan bertanya kalau ada kesulitan ya. Di endingnya nanti harapan saya ada yang ambil TA tentang rancangan sistem, nanti bisa saya bantu arahkan kalau kesulitan. Insya Allah saya bantulah ya. Gitu saja kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Monggo, silahkan ada pertanyaan lagi. Monggo silahkan. Pak, ini tuh dari konteks diagram DFD level 0 sama level 1 ini awalannya itu ada contoh flowchart-nya enggak Pak buat kami pelajari. Jadi dari awal itu dari update pindah ke sini gimana gitu Pak. Ada contoh kayak flowchart-nya enggak Pak? Flowchart yang seperti apa? Jadi intinya gini Mbak. Intinya toh Mbak, jadi kita kembali sedikit ya. Jadi intinya dari flow of document itu ya ini ya. Seperti ini. Dari flow of document ini kita kita ikhtisarkan atau kita ringkas ya, kira-kira menjadi ini. Entitas ini itu inputannya apa, kemudian outputannya apa ya. Ini kan kita mengambil dari flow of document. Kita ringkas seperti ini, kemudian coba kita terjemahkan ke sini. Ya. Jadi anggota itu ada KTM ya. KTM ini berupa data yang harus diberikan ke sistem. Kemudian di sini ada kartu anggota, ini berupa output. Kalau ini ada kartu anggota ya berupa output. Ini kartu anggota karena output
berarti berupa informasi yang menuju ke anggota. Seperti itu aja sih Mbak, sebetulnya Mbak. Jadi muaranya dari flow dokumen, kita ringkas seperti ini, kemudian dari ini kita jabarkan ke sini, dari sini kemudian kita buat reng-rengan turunannya seperti apa, baru DFD level 0. DFD level 0 itu yang ke sistem pertama ini kira-kira garis mana saja, kan tidak semuanya toh. Yang ke sistem ketiga ini garis mana saja dari kontak ya. Kemudian yang keempat ini garis mana saja dari kontak. Udah seperti itu aja sih Mbak sebetulnya Mbak. Saya bingung. Masih bingung. Paham, Pak. Gambarannya seperti itu Mbak. Ya. Terima kasih, Pak. Yeah. Ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau sudah tatap muka ya malah enak ya saya detailkan lagi ya mesti. Di sing durung paham misalkan. Seperti. Nah, ini ya. Apa tatap muka Pak? Ada info nggak Pak dari? Planningnya sih Mas ya. Planningnya itu sih ya mulai semester depan ini. Tapi nanti mengingat kondisi juga Semarang sepertinya nambah ya COVID-nya seperti itu. Nanti kita nunggu kebijakan aja. Sudah tidak kuat, Pak. Sudah tidak kuat di rumah. Iya, Pak. Berdoa bisa segera tetap muka. Engkau waro-waro malah sudah mau skripsi ya baru tetap muka. Oke, monggo kalau ada pertanyaan dulu silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti coba dibuat, ya. Nanti seperti apa hasilnya, ya. Absennya jangan lupa, nanti insya Allah mudah-mudahan rekamannya ini jadi nanti saya kasihkan, tak share di YouTube. Oke, gitu saja, nggih. Selamat berkumpul bersama keluarga. YouTube namanya Bapak apa, Pak? Channelnya, Pak? Channelnya Aris Setiawan. Oh, baik Pak. Di channel saya ada ada tutorial tentang Excel, tentang Word dasar, buat daftar isi, daftar pustaka, nanti bisa untuk pedoman deskripsi. Silahkan kalau dimanfaatkan itu. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, gitu saja. Matur nuwun atas partisipasinya di daring malam ini. Terima kasih banget. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.